Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nah, perkenalkan, nama saya Rizka Yanti M dengan NIM 9010118027. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai akad qard, di mana ahli bahasa mengemukakan bahwa qard ini berasal dari kata qarada yakridu, yaitu artinya memotong. Secara etimologi, qard dikatakan memotong karena qard ini memotong sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan atau dipinjamkan kepada orang lain. Secara umum, ulama berpendapat bahwa qard ini merupakan harta yang diberikan atau dipinjamkan kepada seseorang, yang dimana dalam perbankan syariah disebut sebagai debitur, dimana pinjaman ini dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. Mengapa pinjaman ini harus dikembalikan dengan nilai yang sama? Karena dalam akad qard ini terdapat prinsip ta'awun atau tolong menolong, di mana tidak adanya tambahan atau bunga yang terdapat dalam akad qard ini. Selanjutnya, dasar hukum dari akad qard ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245, yaitu siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan sebagian hartanya kepada Allah, maka akan dilipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Nah, yang dimaksud sebagai dalam ayat tersebut yaitu menafkahkan sebagian hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya yaitu infak, sedekah, dan meminjamkan hartanya kepada orang lain tanpa adanya tambahan. Adapun syarat dari akad qard ini, Wahb al-Sulahaili mengemukakan bahwa ada 4 syarat dalam akad qard ini. Yang pertama yaitu akad dalam qard harus berupa sigat, ijab, dan kabul, atau sesuatu yang dapat menggantikannya, seperti akad mu'atah, yaitu akad tindakan saling memberi dan saling mengerti. Yang kedua yaitu kedua pihak yang melakukan akad harus cakap hukum dan berakal serta balik. Dan yang ketiga yaitu kalangan Hanagiyah mengemukakan bahwa harta yang dapat dipinjamkan yaitu harta yang mempunyai padanan di pasaran, sedangkan jumhur ulama mengemukakan bahwa harta yang dapat dipinjamkan yaitu setiap harta yang dapat dijadikan sebagai tanggungan. Syarat yang terakhir yaitu ukuran, jenis, klasifikasi dari harta harus jelas sehingga dapat dengan mudah untuk dikembalikan. Selanjutnya yaitu ketentuan dari akad qard. Yang pertama, komplikasi hukum ekonomi syariah pada pasal 612 mengemukakan bahwa pihak yang meminjam harus melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Namun pada akad qard ini, pihak peminjam tidak boleh mengulur-ngulur waktu untuk melakukan pembayaran jika dia sudah mampu untuk membayarnya. Dan yang kedua,
Ketentuan yang kedua yaitu komplikasi hukum ekonomi syariah pada pasal 614 memukakan bahwa pihak yang memberikan pinjaman dapat meminta jaminan agar agar mencegah terjadinya penyalahgunaan harta. Yang ketiga yaitu akad KAR ini mengandung prinsip tolong menolong atau ta'awun. Selanjutnya implementasi akad KAR dalam lembaga keuangan syariah, di mana nasabah dan pihak bank melakukan akad KAR yaitu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan memberikan modal usaha kepada nasabah, kemudian akan ditambah dengan kemudian keduanya akan bersepakat jika sudah terdapat keuntungan yang ditambah dengan modal dari usaha tersebut, maka modal yang diambil dari pihak bank tersebut akan dikembalikan tanpa adanya tambahan. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari usahanya 100% dimiliki oleh nasabah, karena dalam akad ini terdapat prinsip tolong menolong. Selanjutnya yaitu manfaat dari akad KAR ini. Yang pertama, nasabah akan memperoleh dana dari pihak bank berupa dana talangan jangka pendek. Yang kedua, dapat membantu pedagang kecil untuk meningkatkan usahanya. Dan yang ketiga yaitu pedagang kecil dapat terhindar dari utang rentenir karena mendapatkan utang dari perbankan syariah. Nah, manfaat yang terakhir yaitu perbankan syariah akan pedagang akan memandang perbankan syariah karena telah membantu pedagang kecil atau pengusaha lainnya. Baiklah, itulah pemaparan atau pemahaman yang saya pahami tentang akad KAR ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.